Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Allah memudahkan kita untuk bisa bermuwajahah, saling bertatap muka dalam satu majelis, yang majelis ini adalah majelis ibadah, sholatus sir, kata sebagian para ulama, yaitu talabul ilmi. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya oleh muridnya mana yang lebih utama antara sholat sunnah dengan talabul ilmi, mencari ilmu, maka beliau menjawab talabul ilmi lebih didahulukan daripada sholat sunnah mutlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karena itu hendaknya kita menghadirkan dalam hati-hati kita feel ataupun rasa bahwasannya kita sedang ibadah. Dan karena talabul ilmi itu adalah ibadah, maka talabul ilmi itu tidak bisa disederhanakan dengan sampainya seseorang lulus dari sebuah lembaga pendidikan. Talabul ilmi adalah ibadah. Oleh karenanya talabul ilmi itu dilakukan oleh seorang hamba sampai dia datang al-yakin kepadanya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Maka nyantri ataupun belajar itu adalah saklawase. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan kajian sirah kita terakhir. Yang telah kita sampaikan adalah tentang perang Badar, perang terbesar pertama yang diikuti Rasulullah SAW, Ghazwah yang diikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Secara umum perang sudah kita sampaikan gambarannya, tempatnya, kapan terjadinya, di mana, bagaimana asal kisah ceritanya, kenapa sampai terjadi perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin dan berapa jumlah orang-orang kafir Quraisy sudah kita jelaskan. Pada kesempatan kali ini ingin kami sampaikan tentang bab yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum, yang ini kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan nanti bisa dibaca lagi sampai di rumah kalau sekarang tidak membaca. Biasanya saya memakai kitab Ibnu Hisham, Tahdhib Sirah Ibnu Hisham yang warna hitam ini. Hari ini karena di sana tidak disebutkan beberapa kejadian-kejadian yang bisa kita ambil hikmahnya, beliau memberikan judul pada bab ini dengan min rawa'i'il iman fi hadhil ma'rakah. Kejadian-kejadian yang bisa menguatkan iman yang terjadi dalam perang Badar kali ini. Nah, ini sengaja saya tampilkan slide yang kedua karena slide yang pertama gambarnya seperti ini. Nah, ada salah seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man ikut di perang Badar. Beliau ketika perang Badar terkena anak panah tepat di bagian matanya.
Kemudian beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk mengadukan, dan Rasulullah menawari. Ketika Qatadah bin Nu'man ini datang kepada Rasulullah, Rasulullah tertawa, tersenyum, bukan tertawa, tersenyum, karena tahu akan jawaban Qatadah nanti. Ketika datang, maka Qatadah minta, ya Rasulullah, tolong sembuhkanlah lukaku ini. Maka Rasulullah memberikan tawaran, wahai Qatadah, mana yang lebih kamu pilih? Kamu bersabar dan masuk surga, atau kamu saya sembuhkan tapi belum ada jaminan surga? Maka Qatadah menjawab, dan ini yang menjadikan Rasulullah tersenyum, saya pengen sembuh dan saya pengen masuk surga ya Rasulullah. Makanya Rasulullah sebelum Qatadah datang sudah tersenyum, karena sudah dikabari jawaban Qatadah ini masih nyeleneh nanti, gitu ya. Dan terjadi. Nah, ini Qatadah bin Nu'man mengalami luka yang sangat parah ketika matanya terkena panah. Dalam riwayat lain kena tombak sampai keluar dari matanya. Nah, lalu kemudian beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan tersebut. Kemudian Nabi SAW mengambil matanya dan mengembalikannya ke tempat semula dengan tangan beliau dan berdoa. Maka dengan izin Allah matanya kembali seperti semula, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kata-kata lebih baik dari sebelumnya ini memiliki dua riwayat. Riwayat yang pertama itu pengakuan Qatadah, sebelumnya mata saya yang keluar ini buram, menurut kita. Nah, tapi setelah di doa, mendapatkan doa dari Rasulullah, lebih baik. Nah, tapi riwayat yang kedua itu adalah pendapatnya para sahabat. Kok kami tidak melihat perubahan yang ada di matamu setelah disembuhkan oleh Nabi? Dua-duanya kelihatan bagus. Sehingga peristiwa ini menjadi salah satu tanda pertolongan Allah dan kemuliaan yang diberikan kepada para sahabat di medan Badar, di medan perang Badar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kisah yang kedua, kisah tentang sahabat yang bernama Umair bin Al-Humam. Umair ibnu Al-Humam, akhu Banu Salamah. Nah, Nabi Muhammad ketika perang Badar dibuatkan oleh para sahabat satu tenda, dan beliau berdoa dari tenda tersebut. Beliau tidak turun langsung ikut berperang, dijaga oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas di tendanya. Tapi Rasulullah hadir di perang tersebut. Rasulullah keluar untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para sahabat. Mengatakan, Rasulullah berorasi dan berpidato di kalangan para sahabat yang sudah siap untuk berperang. Beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammad biyadih, wahai manusia, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqatiluhumul yauma rajulun fayuqtala sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahul jannata. Tidaklah seorang yang hari ini berperang dalam kondisi sabar dan berharap pahala, kemudian dia terbunuh, dan dia berperang dalam kondisi maju bukan mundur, kemudian dia terbunuh, illa adkhalahul jannah, kecuali pasti dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Faqala Umair bin Al-Humam, maka Umair bin Humam ini mengatakan dalam hatinya, yang waktu itu sedang memegang 3 buah kurma, wa fiyadihi tamaratun ya'kuluhunna, beliau sedang memegang 3 kurma yang dia makan. Beliau mengatakan bakhin. Kata-kata bakhin ini adalah kalimatun tuqalu indal i'jab, kalimat yang diucapkan ketika sedang merasa takjub. Hanya jarak antara surga dengan hidupku hanya ketika saya maju ini kemudian terbunuh. Maka beliau mengatakan bakhin, Masya Allah, luar biasa, wah, gitu ya, kalau di kita mungkin. Nah, afama baini wa baina an adkhulal jannata illa an yaqtulani haula. Ini kan sudah di medan peperangan. Apakah jarakku dengan surga
hanya sekedar ketika mereka membunuhku, ya. Summa qadafat tamarati min yadihi wa akhadha sayfahu. Kemudian dia buang kurmanya, kemudian ngambil pedang dan maju. Faqatalal qauma hatta qutil, sehingga Umair ibn al-Hammam ini tadi maju sampai terbunuh. Jadi bentuk keimanannya para sahabat, bentuk ketaatannya para sahabat, bentuk sam'u wa ta'ah, mendengar taat. Enggak banyak tanya. Nah, masa iya gitu kan, enggak. Jarakku antara aku dan surga hanya sekedar maju kemudian dibunuh sama mereka. Misalnya saya enggak membunuh pun saya tetap masuk surga. Misalnya saya enggak membunuh 3 orang dari mereka pun saya tetap masuk surga. Hanya sebatas maju tok, yang penting maju kan, ini hadisnya kan. Ya, yang penting kamu sabar, berharap pahala kepada Allah dalam kondisi ofensif, menyerang bukan diserang, bukan lari mundur. Urusan bisa membunuh ataupun tidak bisa membunuh nomor 2, yang penting maju, terbunuh selesai, masuk surga. Makanya dilemparkan tamernya, kurmanya, dan ambil pedang, bismillah. Misalnya maju sambil merem pun itu tetap masuk surga. Jadi syuhada perang Badar. Nah, dalam perang Badar, Umair bin al-Hammam mendengar Nabi SAW bersabda bahwa surga seluas langit dan bumi disediakan bagi para pejuang di jalan Allah. Maka ia pun berkata penuh semangat, bakhin, nah, ataupun sungguh luar biasa. Lalu ketika ditanya alasannya, ia menjawab bahwa harapannya hanyalah agar ia bisa termasuk menjadi penghuninya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa butir kurma dari tangannya, melemparkan dan berkata bahwa jika ia menunggu sampai selesai memakan kurma itu sampai habis, itu adalah waktu yang terlalu lama untuk tinggal di bumi dan menyia-nyiakan kesempatan masuk ke dalam surga. Maka ia pun membuang kurma tersebut dan segera maju ke medan perang hingga gugur sebagai syahid, menunjukkan besarnya kerinduan terhadap surga dan keimanannya yang tulus. Setiap kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika hidup di dunia adalah peserta dari sebuah perlombaan. Peserta dari sebuah perlombaan. Makanya kita sering dapatkan fastabiqul khairat, kata-kata itu di dalam Al-Quran. Dan kejarlah kebaikan-kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di dalam surat yang mungkin jenengan hafal, limithli hadza falyamalil amilun falyatanaffasil mutanaffisun. Hendaknya orang-orang yang memiliki giroh, semangat, yang memiliki kerinduan, ketulusan iman, dia cepat-cepat untuk segera mendapatkan hal tersebut. Nah, salah satunya pernah saya mengisi khutbah di masjid ini dengan tema lomba dalam kebaikan. Agustus itu waktu itu, ingat sekali saya, Agustus tahun kemarin. Nah, tahun kemarin. Lomba itu ada 2 macam. Kalau tidak cepet-cepetan ya banyakan. Salah satu peserta lomba itu adalah Uqashah ibn Mihsan yang di perang Badar pedangnya rusak, kemudian sama Rasulullah diberi ranting. Perang pakai ini, pakai ranting, pakai kayu. Jenengan suruh perang pakai kayu, mau pakai ini Rasulullah. Kemudian ketika dibawa digunakan, berubah ranting itu menjadi pedang dan disebutkan di dalam kitab ini. Uqashah bin Mihsan ketika mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, di surga itu nanti akan ada 70.000 golongan yang masuk ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Maka Uqashah bin Mihsan langsung berdiri, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alallahu minhum. Ya Allah, atau kama qala, ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 golongan itu. Maka Rasulullah menjawab, anta minhum, engkau termasuk ya Uqashah. Mong sekedar berdiri dan ya Rasulullah mintakan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan dijamin masuk surga, dia masih hidup. Maka kebaikan itu untuk dikejar dan dijadikan bahan perlombaan. Nah, bukan kemudian lomba hanya sekedar mendapatkan piala dan hadiah, yang itu sebagian ulama justru malah melarangnya. Lomba dalam kebaikan dalam keseharian kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika ada kesempatan beramal,
dalam hal-hal yang sepele. Kita datang di saf depan masih ada yang kosong, kita datang sudah masuk waktu adzan tapi belum ada yang adzan, buru-buruan, cepet-cepetan ngambil mic, cepet-cepetan mengisi saf. Majelis ilmu ini bukan menyindir Pak nggih, yang duduk di belakang senderan ndak masalah di kajian saya. Halaqah ataupun majelis ilmu itu yang terbaik adalah yang paling depan, yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, mengajarkan cara thalabul ilmi, bagaimana menempelkan tumitnya ataupun dengkulnya malaikat Jibril dengan tumit. Apa dengkul itu apa bahasanya? Bukan tumit nih. Dengkul itu apa? Lututnya malaikat Jibril ditempelkan ke lututnya Nabi Muhammad SAW, saking mepetnya. Kemudian meletakkan tangannya di pahanya Nabi. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku, beritahu aku apa sih makna Islam. Malaikat Jibril yang bertanya. Kemudian di hadis arba'in yang nomor 2, kemudian akhbirni anil iman, apa itu iman wahai malaikat Jibril. Yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi itu, maka sunnahnya thalabul ilmi, majelis ilmu itu ke depan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang ketiga, nah ini juga ngeri ini gambarnya, detik-detik kematian tragis Abu Jahal. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Qissatu maktali Fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal la'natullah alaih. Siapa yang membunuh Abu Jahal? Dalam perang Badar, Abu Jahal diserang oleh dua pemuda Ansor, dua-duanya dari Ansor, yang masih muda, umurnya 15 dan 16 tahun. 15 dan 16 tahun itu kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Nggih napa nggih? Atau kelas 1 SMA. 17 tahun itu kelas 2 SMA seingat saya. Mendapatkan KTP SIM itu kelas 2 SMA. 17 tahun. 15 atau 16 tahun antara kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Datang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu di pertengahan perang. Kemudian mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, arini Abu Jahal. Tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal." Gitu ya. Fakultu, "Ya bna akhi, fama tasna'u bihi." Wahai anak saudaraku, apa yang mau kamu lakukan dengan Abu Jahal? Qala, "Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarkan kabar dari sahabat-sahabat Muhajir bahwasannya dia sering kali mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak terima. Ini fanatik yang luar biasa. Qala, "Walladzi nafsi biyadihi." Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la in ra'aituhu la yufariqu sawadi. Afan, ini perkataannya siapa? Anak ini tadi, dua anak ini tadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku bertemu, aku tidak akan berpisah dengannya. La yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Sampai siapa yang lebih dulu mati. Fata'ajabtu lidzalika. Maka kata Abdurrahman bin Auf, aku merasa heran dengan itu. Qala wa ghamazanil akhar. Yang kedua, kemudian menggerak-gerakkan tanganku juga. Faqala li mislaha. Kemudian mengatakan kepadaku sama seperti apa yang dikatakan yang pertama. Falan anshab an nadartu ila Abi Jahal yajulu finnas faqultu ala tarayan. Sampai kemudian aku melihat kesempatan melihat Abu Jahal dilindungi oleh banyak orang-orang Quraisy karena dia pemimpin. Dilindungi, dan salah satu yang melindungi adalah anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ibn Abi Jahal. Fakultu ala tarayan, apakah kamu tidak melihat orang itu? Gitu ya. Hadza sahibukum alladzi tas'alani anhu. Itu loh seorang sahib, itu loh temanmu yang kamu cari, gitu ya. Kata Abdurrahman, di sini dikatakan itu loh yang kamu cari. Qala fabtadarahu fadarabahu hatta qatalahu. Kemudian ketika ditunjuk oleh Abdurrahman bin Auf, dua anak ini langsung enggak, yang itu tuh kok gedemen, yang itu tuh kok pakai kuda tinggi, yang itu tuh kok yang dilindungi banyak orang, enggak mikir. Dua orang langsung lari ke depan,
kemudian membunuh. Di sini dikatakan memukul dan membunuh. Summan sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah merasa yakin bahwasanya Abu Jahal sudah terbunuh, dia potong kakinya. Dan salah satu dari Muawwid dan Mu'ad ini terpotong tangannya sini. Tangannya terpotong. Siapa yang memotong? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, terpotong. Nah, tapi kemudian dia keluarkan imamahnya, dia lepas imamahnya, dia tali bagian yang putus, dia taruh belakang. Sehingga ketika perang dengan tangan kirinya kok merasa mengganggu, dia injek tangannya sehingga terputus. Dua-duanya ini ketika merasa yakin sudah membunuh Abu Jahal, padahal belum terbunuh. Yang penting sudah memukul pakai pedangnya, kena kakinya terputus Abu Jahal. Datang saking senangnya kepada Rasulullah dua-duanya ini. Maka sumang sarafa ila Rasulillah, lari kepada Rasulullah, faqala ayyukuma qatalahu, siapa dari kalian berdua yang membunuh Abu Jahal? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu. Dua-duanya mengatakan saya Rasulullah gitu ya, ngaku-ngaku. Dua-duanya ngaku karena memang dua-duanya pedangnya kena Abu Jahal. Qala, maka Rasulullah bertanya, hal masahtuma sayfikuma, apakah kalian berdua sudah menghapus darah yang ada di pedang kalian? Faqala la, belum ya Rasulullah. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sayfain. Rasulullah kemudian melihat ke pedang dari keduanya. Faqala kilakuma qatalahu, kalian berdua benar-benar telah membunuhnya. Wa qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalabihi li Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh wa Muawwid ibn Afra. Dua anak ini namanya Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh, satunya Muawwid ibn Afra, bukan anak kembar, tapi dua-duanya masih sangat muda dan belia yang bisa membunuh Abu Jahal ini. Bagaimana gambaran anak muda zaman Nabi? Bagaimana gambaran anak muda para sahabat? Menjadi pahlawan, menjadi orang terdepan, menjadi mereka yang bisa, salah satu yang bisa penentu kemenangan perang ini, ya bisa membunuh raja ini. Rajanya kan Abu Jahal, bisa membunuh raja kalau dalam sekak ya sudah menang. Sama seperti perang modern. Kalau perang modern itu kan beda. Dibunuh raja ini belum tentu menang. Seperti Amerika membunuh Iran, Ali Khomeini, tapi belum tentu menang. Kenapa? Hari ini perangnya perang modern, bukan perang zaman dulu. Kalau zaman dulu perang, kemudian rajanya mati, tidak ada koordinator ataupun bendera liwaknya, panjinya sudah jatuh, berarti tandanya sudah kalah. Kalau perang modern enggak. Khomeini meninggal, mati, masih ada yang lanjutkan. Sudah disiapkan plan B, plan C, plan Z, dan senjata-senjata, gudang-gudangnya juga masih lanjut sampai sekarang. Buktinya belum selesai perang antara Iran dan Amerika Israel. Nah, tapi kalau zaman dulu perang itu kemenangannya ditentukan siapa yang lebih dahulu membunuh pemimpinnya. Dan ini salah satu penentu kemenangannya adalah dua anak ini, dan dua-duanya masih muda. Ustadz Budi Azhari pernah membawakan tema dalam salah satu khutbahnya tentang luar biasanya anak-anak muda, peran anak-anak muda dalam Islam. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan kata fityan, kata gulam, ada kata gulam yang sering fityan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika merusak dan menghancurkan patung-patung, disebutkan oleh orang-orang musyrik waktu itu, siapa yang melakukan ini? Innahu fata, yang melakukan adalah anak muda yang namanya Ibrahim. Ashabul Kahfi itu adalah fityanun, anak-anak muda yang menyelamatkan akidahnya ke dalam gua. Di dalam surat Al-Buruj mengkisahkan tentang Ashabul Ukhdud, pointernya ataupun pemimpinnya siapa ini? Aktor utamanya adalah gulam, anak muda, yang ketika
raja waktu itu yang Nasrani waktu itu, raja kafir waktu itu disuruh, kalau kamu pengen membunuhku, ambil anak panahku, kemudian ucapkan bismillah, arahkan ke pelipisku, nanti saya akan mati. Kalau cuma menyuruh anggotamu, TNI-mu, Kopassusmu untuk saya dibawa ke gunung, dilemparkan, saya dibawa ke laut, diceburkan, tidak akan selesai. Kalau mau bunuh saya, tapi dengan menyebut nama Allah. Kemudian sehingga kenapa ada ashabul ukhdud, orang-orang yang dieksekusi dengan cara digalikan parit, dimasukkan dan dibakar gara-gara anak muda ini. Satu bangsa, satu kota ataupun satu negara masuk Islam gara-gara satu anak muda ini. Jadi anak muda itu adalah memiliki peran yang besar di dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita lihat anak-anak kita hari ini bisa apa? Nah, punya tujuan hidup apa? Pendidikan kita hari ini targetnya apa? Oh, ada targetnya, tapi susah untuk dikejar. Tapi kecil sekali target itu, wes susah, kecil pisan untuk didapatkan. Dan anak-anak muda sekarang difokuskan pada mencari target yang kecil dan susah didapatkan, sehingga banyak yang kecangar. Kemudian hari ini ada teman saya statusnya anak muda bunuh diri pakai motor ninja di parkir pinggir jalan, gantung diri. Belum keluar kabarnya, beritanya belum keluar, bentar lagi insya Allah keluar, gantung diri, ada videonya. Ini di sini masih ada mungkin. Nah, kalau enggak sama orangnya dihapus. Gantung diri, anak muda Mas, yang gantung diri anak muda. Kalau tetangga dari desa Sumber Girang tadi Rabu, ini hari apa ini? Kamis, kemarin Rabu, membunuh mertuanya dan melukai istrinya. Ya, buron hari ini ketangkap. Ya, banyak orang, ya wis. Endingnya ya seperti itu. Endingnya mumet bunuh diri. Semoga Allah SWT berikan kepada kita ketenangan, tumakninah, kebahagiaan dengan apa yang kita miliki. Kunci kebahagiaan itu adalah sabar dan syukur, titik. Kata Umar bin Khattab, saya tidak peduli mau mengendarai yang mana, mau mengendarai sabar atau yang syukur, saya tidak peduli, yang penting itu ada pada diri saya, insya Allah hidup saya akan tenang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah dalam perang Badar, Abu Jahal diserang oleh dua pemuda Ansor, Mu'ad bin Amr bin Al-Jamuh dan Muawid bin Afra, hingga terluka parah dan terjatuh. Lalu Abdullah bin Mas'ud memastikan kematiannya. Di akhir perang, di akhir laga, Rasulullah SAW mengatakan, walamma intahatil ma'rakatu qala Rasulullah SAW, man yang dulu man sana Abu Jahal. Siapa yang mau saya perintah untuk mencari bagaimana kondisinya Abu Jahal. Fatafarraqan nasu fi talabihi, maka para sahabat kemudian berpencar mencari. Fawajadahu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa bihi akhiru rumkin. Maka yang menemukan kondisinya Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berada dalam kondisi sakaratul maut, belum terbunuh oleh anak muda ini. Dua anak muda ini dalam tanda kutip menjadi wasilah kematiannya memang, tapi belum sampai mati. Nah, fawadda'a rijlahu ala unuqihi wa akhadha lihyatahu liyahtazza ra'sahu. Maka yang dilakukan Abdullah ibnu Mas'ud adalah menginjakkan kakinya di lehernya Abu Jahal, memegang jenggotnya, untuk menggerakkan kepalanya. Kemudian tersadarlah Abu Jahal. Wa qala hal akhzaqallahu ya adu Allah. Wahai musuh Allah, apakah Allah sudah menghinakanmu dengan apa yang aku lakukan? Qala wa bimadza akhzani, masih enggak terima. Saking ini menunjukkan kemuliaannya semua orang Arab. Apakah dia benar-benar menghinakanku? Ya. A'amadu min rajulin qataltumuhu, apakah kamu sekarang sudah bersandar dengan seseorang yang kamu bunuh? Aw hal fawqa rajulin qataltumuhu? Wa qala falau ghayra akkarin qatalani summa qala akhbirni liman dairatil yaum. Abu Jahal bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kabarkan kepadaku, hari ini siapa yang menang? Qala lillahi wa rasulihi, yang menang adalah Allah dan Rasulnya.
Maqala Ibnu Mas'ud kemudian berkata, wa kana qad wada'a rijlahu ala unuqihi, dan waktu itu Abdullah bin Mas'ud meletakkan kakinya di tengkuknya ataupun di lehernya Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, laqadir taqaita murtaqan sa'ban ya ruwai'iyal ghanam. Wahai anak penggembala kambing, kamu sungguh telah meletakkan kakimu di tingkat-tingkat yang tertinggi, ya. Murtaqan sa'ban ini adalah puncak yang tinggi, puncak yang sangat sulit untuk didaki seseorang. Kalau anak-anak kita paling pol daki ya Penanggungan, daki ya mana ini Botak, gunung paling puncak-puncak yang tingginya 3000 mdpl, 2000 mdpl. Abdullah bin Mas'ud mendakinya apa? Lehernya Abu Jahal yang tidak ada satupun orang bisa menginjakkan kaki di sana. Puncak itu, puncak ketinggian. Makanya Abu Jahal mengatakan, kamu anak penggembala kambing sungguh telah mendaki di puncak yang sangat sulit, gitu ya. Wa kana Ibnu Mas'ud min ru'atil ghanam fi Makkah wa ba'da an dara bainahuma hadzal kalam ihtaza Ibnu Mas'ud ra'sahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya. Ya namanya perang ya gini Pak, sadis gitu. Dan memang ingin menunjukkan bukti kepada Rasulullah, sadis. Ya ini yang terjadi. Makanya janjinya adalah surga karena pilihannya antara hidup dan mati. Yang paling kita cintai apa? Bapak-bapak ini kalau ditanya yang paling dicintai apa? Mungkin tidak menjawab nyawa saya Ustaz. Bisa jadi kalau yang sudah nikah bisa jadi anak saya, istri saya gitu. Tapi secara naluri yang kita cintai ya diri kita, gitu. Walaupun kemudian kita siap untuk mengorbankan nyawa kita demi anak ataupun istri kita. Tapi hasilnya yaitu yang paling modal terbesar, yang paling kita cintai. Kita mikir-mikir juga nanti kalau saya mati, siapa lagi yang mendanai ataupun siapa yang memberikan infak sedekah kepada anak dan istri saya. Mikir juga kalau untuk berkorban itu. Tapi inilah yang terjadi. Yang paling mahal dari diri kita adalah diri kita, nyawa kita. Makanya Allah SWT sering menyampaikan dalam Al-Quran, barang siapa yang berjihad dengan harta baru dengan nyawanya. Jihad dengan harta baru dengan nyawanya. Kenapa dengan harta dulu? Karena lebih mudah berjihad dengan harta daripada dengan nyawa. Lebih mudah. Orang-orang musyrik Quraisy mending bayari orang berangkat ke perang daripada saya yang berangkat. Lebih gampang. Harta bisa dicari lagi, kalau nyawa sekali mati itu cuma sekali, nggak ada ilmu rawa rontek. Mati kemudian hidup lagi nggak ada. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, juga wafatnya ataupun matinya Umayyah bin Khalaf. Dalam perang Badar banyak orang-orang kafir yang kemudian meninggal. Salah satunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu orang terkaya di Arab. Umayyah bin Khalaf, dia laknatullah alaih adalah tuannya Bilal bin Abi Rabah, yang dulu ketika awal-awal Islam datang, Bilal bin Rabah masuk Islam, yang menyiksa Bilal sampai mengatakan, katakan kalau onta itu adalah Tuhanmu, katakan kalau kotoran itu adalah Tuhanmu. Dipaksa melakukan itu, kemudian ditindih badannya dengan batu yang sangat besar, dan masih diinjek dengan kakinya, badannya, dalam kondisi Arab yang sedang panas-panasnya, sampai badannya Bilal bin Abi Rabah melepuh. Kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar. Sini tak beli, ini saya jual. Bilal ini saya jual 10 kali lipat, tak beli 10 kali lipat, kata Abu Bakar. Karena Umayyah bin Khalaf mikirnya hanya urusan ekonomi. Ini jual beli yang menguntungkan. Harusnya cuma 10 juta diberi 100 juta. Dapat dia 100 juta, dilepaskan, sehingga Bilal menjadi hur, menjadi bebas. Umayyah bin Khalaf. Bagaimana kisah kematiannya?
Umayyah bin Khalaf ketika perang Badar adalah salah satu yang ditawan, menjadi tawanan. Abdurrahman bin Auf dulu ketika di Makkah adalah sahabat, konco kental, konco pleknya Umayyah bin Khalaf. Sama-sama tajir, sama-sama pedagang, sama-sama pebisnis. Temen. Bedanya Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah datang dia masuk Islam. Umayyah bin Khalaf karena kesombongannya dia tidak mau masuk Islam. Ketika perang Badar, Abdurrahman bin Auf dalam kondisi yang miskin waktu itu, belum punya apa-apa ataupun masih sedikit hartanya. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf ketika selesai perang? Beliau adalah salah satu yang mengumpulkan harta rampasan perang, mengumpulkan tameng, mengumpulkan anak panah, mengumpulkan busurnya, mengumpulkan pedang-pedangnya. Umayyah bin Khalaf melihat, wahai Abdurrahman bin Auf, namanya dulu adalah ya Abdu Wud, hambanya Wud. Wud itu adalah sembahannya orang-orang musyrik, dewa ataupun patung yang dinamai dengan Wud. Abdurrahman nggak mau menoleh. Itu tahu, Abdurrahman bin Auf tahu yang manggil adalah sahabatnya. Nggak ada yang memanggil dengan sebutan itu kecuali Umayyah bin Khalaf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak mau menoleh dan tidak mau menjawab. Sampai kemudian Umayyah bin Khalaf memanggil dengan ya Abda'illah, wahai hambanya ilah. Baru Abdurrahman bin Auf menoleh dan mendatangi. Daripada kamu kumpulkan harta rampasan, mending kamu tawan saya saja. Saya punya banyak harta di rumah, nanti tebus dengan yang banyak, minta tebusan dengan sebanyak-banyaknya. Maka oke, kalau gitu dilempar, dibuang semua rampasan yang sudah dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian dibawalah Umayyah bin Khalaf untuk dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan. Maka Abdurrahman bin Auf sambil membawa Umayyah bin Khalaf dan anaknya juga ikut tertawan, mengatakan kepada para sahabat dan kepada orang-orang yang dilewati, ini adalah tawananku, saya yang menjamin keselamatannya. Maka Bilal bin Abi Rabah melihat tuannya dulu, yang dulu pernah menyiksanya, yang dulu pernah memaksanya untuk agar kembali kafir. Bilal bin Rabah melihat, kemudian mengatakan, Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf la najautu in naja. Ini haiki wonge gitu kalau kita, haiki ayo kono gitu kan. Pentolan-pentolan kekufuran. Ini loh yang biasa aku ceritakan kepada kalian wahai orang-orang Ansor. Ini loh yang namanya Umayyah bin Khalaf, yang dulu menindih saya pakai batu besar di padang pasir yang panasnya luar biasa, sampai badan saya melepuh dan memaksa saya mengatakan ini. Ini loh yang namanya Umayyah bin Khalaf. Kemudian Bilal bin Abraham mengatakan, mana jauh tuh in naja. Kalau dia masih selamat, saya nggak akan selamat. Wahai Bilal, kata Abdurrahman bin Auf, takillah, bertakwalah kamu kepada Allah Bilal. Ini sudah tak lindungi, ini tawanan saya, jangan diapa-apakan. Tapi Bilal bin Rabah tetap teriak-teriak, mana jauh tuh in naja, sampai kumpul para sahabat Ansor. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, sampai mengitari Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah tidurlah kamu. Maka Umayyah bin Khalaf ini kondisi badannya gemuk, besar, tinggi. Dia tidur, Abdurrahman bin Auf menutupi dengan badannya. Ya, menutupi dengan badannya. Yang dilakukan oleh para sahabat, menusuk-nusukkan pedangnya kepada Umayyah bin Khalaf sampai kakinya Abdurrahman bin Auf kena pedang. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, unju binafsik, sudah selamatkan dirimu. Wala najabik, aku sudah tidak bisa menolongmu lagi. Fa wallahi ma agna anka syai'an, aku sudah tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Qala faharabuhuma, sehingga bisa kabur tapi dikejar oleh para sahabat sampai kemudian dibunuh. Fakana Abdurrahman yakul, kemudian setelah melihat kejadian itu semuanya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, yarhamullahu Bilalan. Riwayat lain mengatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Bilal.
Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada wahai Bilal. Dhahabta adra'i, kamu sudah menghilangkan harta rampasan yang sudah aku kumpulkan. Wa fajja'ani bi asiri, kemudian kamu sekarang mengagetkanku dengan tawananku hilang, ini hilang, saya nggak dapat apa-apa ini. Semoga Allah memberikan maaf kepadamu dan merahmatimu. Ini rebutan apa ini ya? Nah, ini kalau sahabat konflik, tapi masih tetap menjadi sahabat. Kadang kita gara-gara masalah sepele rebutan rebutan hal-hal yang sebenarnya itu sangat hina sekali, tapi sampai kemudian menjadikan musuh. Dunia itu kan hanya seperti kalau jenengan main monopoli sama anak jenengan. Pernah mainan monopoli, Bang? Tahu monopoli? Monopoli itulah dunia kita. Kadang anak kita gara-gara rebutan uang mainan monopoli atau rebutan hotelnya, rebutan rumahnya yang itu hanya plastik, sampai kemudian pukul-pukulan. Dunia itu hanya sekedar monopoli, itu nggak asli, fana. La'ibun walahun, makanya Allah mengatakan innama hadhihi dunya la'ibun walahun. Dunia itu hanya senda gurau dan permainan saja, maka jangan serius-serius kalau main monopoli. Jangan sampai dunia menjadikan antara kita dan saudara kita terpisah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, masih banyak kisah yang bisa kita pelajari, yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan perang Badar. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang dan banyak juga hikmah-hikmahnya. Ada beberapa hikmah, ini saya bacakan. Hikmah dalam peperangan Badar adalah menguatkan kedudukan Islam di Makkah dan Madinah, yang pertama. Kemudian menambahkan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar, makanya dinamakan Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, hari di mana dua kelompok bertemu. Kemudian memperkuatkan kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam karena melihat secara langsung mukjizat-mukjizatnya Nabi. Kemudian umat Islam itu menjadi disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lainnya. Sebaliknya, pengaruh orang Quraisy Makkah mulai lemah dan merosot karena pemimpinnya sudah habis. Pemimpinnya sudah habis, tinggal anak-anak muda penerusnya. Siapa penggantinya Abu Jahal? Siapa? Suaminya Hindun binti Utbah. Bapaknya Muawiyah. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan yang memimpin kafilah dagang ketika perang Badar ini. Taib. Ada kisah yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bagus sekali berkaitan dengan perang Badar ini. Ketika orang-orang Quraisy sudah kembali ke Makkah, orang-orang Makkah memberikan peraturan larangan menangisi orang yang mati. Larangan menangisi. Sampai ada orang Quraisy yang kehilangan 3 anaknya dalam perang Badar ini. Karena mendengar itu, jangan ada yang nangis. Jangan sampai orang-orang Madinah bangga dan senang karena musibah yang menimpa kita. Nggak boleh nangis. Sampai kemudian orang ini tadi mendengar ada perempuan nangis, menyuruh budaknya untuk melihat. Lihat itu, kenapa? Apakah sudah diizinkan untuk menangisi orang-orang yang mati? Ketika dilihat, diambil kabarnya, ternyata itu adalah perempuan yang nangis karena kehilangan untanya yang hilang. Kemudian orang ini tadi membuat syair, ada di kitab Sirah Ibnu Hisham, membuat syair yang panjang. Apakah orang boleh menangisi untanya sedangkan saya kehilangan anak 3 nggak boleh nangis? Panjang sekali kisah, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati, itu salah satu kekonyolan orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Ini yang sepenggal kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan kita, bisa kita ambil hikmah pelajaran-pelajarannya, dan menjadikan keimanan kita, keyakinan kita semakin kuat dalam memeluk agama Islam dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.